Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang pada gelombang batch 4 tahun 2025 dan 2026. Untuk saat ini, nomor pendaftaran saya adalah 2566101490. Saya bertugas di MPSN 17 Jakarta mengajar mata pelajaran informatika. Yuk kita simak bagaimana saya mengajar kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Untuk 71 ada yang tidak masuk? Siapa saja? Oke, Dika sakit. Kemudian Arun sakit juga. Ini berbuatnya sakit apa? Enggak tahu. Dari kapan sakitnya belum tahu? Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk pertemuan kali ini, informatika belajar mengenai yang kita diskusikan minggu lalu, yaitu materinya adalah dampak sosial informatika. Kita mau ngapain hari ini? Mau belajar seperti yang sepakati minggu sebelumnya bahwa dampak sosial informatika itu sangat luas. Salah satunya adalah maraknya hoax ya, maraknya hoax, kemudian penipuan online, judi, kemudian bullying dan sebagainya. Itu dampak negatif. Tetapi kita tidak dipungkiri bahwa dampak dari percepatan teknologi memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah memudahkan kita belajar. Yang kedua apa? Cepat menghafal, itu kan? Gitu. Yang ketiga, kalau belajar bahasa lebih mudah, lebih cepat adaptasinya, gitu ya. Salah satu contohnya. Kemudian untuk yang saat ini, Bapak ingin tanya dulu sebelum berdiskusi debat, apa yang kalian ketahui tentang phishing? Apa itu phishing? Siapa yang tahu? Phishing adalah link yang dibuat untuk membahayakan atau menipu orang lain dengan mengklik link tersebut. Oke, jadi maksud Farel, phishing itu adalah dikirim link tertentu, ya, bahwa link itu bisa dipercaya padahal bukan ya, untuk punya niat menipu, gitu ya. Ya, itu kita berikan aplaus dulu untuk Farel. Oke, jadi itu salah satu dampak negatif. Maka dari itu, sekarang ini sudah ada dua kelompok yang siap debat ya. Ada kelompok yang pro dengan aplikasi dampak daripada teknologi, yaitu dampak positif media sosial. Kalau yang sebelah kiri ada dampak negatif media sosial. Dan silakan menyampaikan argumen, gagasan, pendapat atau kritik. Apa sih media sosial itu? Kelebihannya apa? Kemudian dampak buruknya apa? Kalau yang pro, yang kelompok satu ini tetap ya mempertahankan bahwa keunggulan media sosial banyak Pak. Tapi kalau yang negatif lebih banyak lagi malah. Ya seperti bullying online dan sebagainya. Jadi ya jelas. Oke. Sebelum ke debat, Bapak ingin menyampaikan ada tujuan kita belajar hari ini adalah satu, apa itu memahami peran media sosial. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif media sosial. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dampak negatif media sosial. Keempat, menyampaikan pendapat secara logis. Dan satu, nah ini ya, nomor 4 ini nanti disebut debat. Yang kelima, melatih berpikir kritis ya, dan menilai penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Gitu ya. Jadi kira-kira itu tujuan kita belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat. Jadi ya, kelompok pro siap? Ya, kelompok yang
kontra siap? Ya. Ketua debatnya siapa? Ada Jalan Martin ya. Yang kelompok 2 ada Didan. Oke, siap debat ya. Oke, kita langsung mulai. Silakan perkenalkan dulu ketua debat dan anggotanya dulu. Silakan berdiri, Jalan Martin. Oke, berikan aplaus dulu untuk Martin. Perkenalkan dulu Pak. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama ketua dan anggota-anggotanya. Nama saya Jalan Martin. Nama ketua juga saya. Nama ketua kelompok saya Farel Rashid. Oke, silakan berdiri Farel. Farel, oke. Kemudian, Ada Ferry Januar Ketaus. oke, berdiri. Sabita Sarwalina Putri. Oke, Alia Ida Wanita. oke. Satu lagi. Anissa Rahmaulia. Oke, cukup. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Sekarang silakan perkenalkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Fahmi Zidan. Ya. Dari kelompok kontra ya. Kontra media sosial. Oke, silakan perkenalkan nama anggotanya. Nama saya Rizal Badani. Oke, silakan berdiri. Berikan aplaus dulu untuk kita. Lanjut. Aira utamanya Oke, lanjut. supaya Fahiji Al Fahmi Yasmin Oke, lanjut. dan Setia Oke, terima kasih. Ini dari kelompok kontra media sosial. Cukup. Cukup, silakan duduk lagi. Duduk lagi. Debat pertama adalah media sosial itu kita gunakan lebih cenderung membuat kita malas. Kenapa? Saya kira pendapat dari kelompok pro begini. Sesuai tidak? Benar ya? Benar. Tetapi gimana? Tapi mungkin ada hal positifnya. Ada hal positif seperti apa? Bisa digunakan belajar secara online. Belajar secara online, digital. Oke, apa lagi? Bisa melakukan edukasi. Ya. Belajar bahasa. Ya. Terus bisa belajar secara online. Ya. Lalu bisa buat komunitas juga. Oke. Kelompok kontra mau menanggapi? Oke, ini kata Martin bagus ya jawabannya ya. Jadi belajar itu semakin mudah ya adanya media sosial. Contohnya seperti apa sih Martin? Boleh diceritakan dulu. Kalau misalkan media sosial mudah dalam belajar seperti apa? Seperti belajar di dalam digital. Oke, menggunakan digital. Di medsos sering di-share ya. Di-share, bagikan gitu ya. Dibaca tidak? Mungkin sebagai orang yang malas tidak dibaca. Ya. Tapi jika orang yang ingin untuk ikut secara online, Ya, tergantung ya. Kembali lagi. Bagaimana tanggapan dari kelompok Martin? Tapi kan sudah kita masalah di media sosial secara dengan ada orang yang kurang bisa digital Ada yang kurang bisa gimana? apa ya kurang ngerti bang. Kurang ngerti. Jadi gimana dok? Oh, jadi masih sulit ya. Sulit untuk diterapkan. Oke, tanggapannya gimana? Kelompok dari pro. mungkin ada sebagian orang yang jualan barang di jualan sosial. Oke. Jadi mungkin bisa diajarkan sama Oke, diajarkan. Berbagi ya. Masih mau hal ini merespon? Menjawab? Ada anggota lain? Atau mungkin dari kelompok lain? Jadi bisa dengan cara diajarkan gitu. Kalau misalkan ada orang yang sedang bisa ya. Dari Firdi mungkin Firdi coba disuruh Firdi. Tanggapan mengenai bagaimana penggunaan media baca di media sosial. Contohnya kita seringkali membaca berita ya, membaca berita, tapi lebih sering lagi bahwa berita itu adalah hoax. Bagaimana pendapat gitu? Ya kan? Juga ketemu berita viral kan? Hoax gitu. Tanggapan kritik gimana? Dibandingkan dengan berita lain, betul tidak? Menurut sumber berita yang lain gitu ya. Yang ketiga ngeceknya adalah harus langsung ke orangnya yang bersangkutan. Benar tidak? Kalau mengecek fakta. Kalau tidak begitu, yang terjadi adalah hoax atau
Gosip. Jelas? Benar. Oke, bentuk materi debat yang kedua adalah banyaknya hoax pada media sosial. Banyaknya hoax pada media sosial. Tanggapan dari Pro, silakan disampaikan. Jadi seperti kebudayaan. Banyaknya hoax, menurut kalian bagus tidak? Tidak ya, nggak bagus ya. Itu kan negatif ya. Tapi dikurangi atau dihilangkan dengan cara apa? Antara menjadi kebenaran. Oke, kebenaran dengan cara cek fakta. Betul kan? Anggota lain? Ada yang menambahkan? Gaul? Apalagi sih? Oke. Jadi media sosial untuk kalian tetap bagus, tetap baik. Tinggal bagaimana kita menggunakan gitu ya. Iya. Oke, faktanya silakan ditanggapi. Bagaimana tanggapan dari kontra terkait dengan banyaknya hoax? Banyak orang yang bermakan mendengar berita palsu dan malas mencari berita aslinya dan fakta aslinya. Oke, mau ditanggapi? Mungkin dari Oke. Mau ditanggapi lagi? Tidak? Tidak? Cukup? Cukup ya? Berikan aplaus untuk kelompok baik, terima kasih untuk kelompok pro dan kontra ataupun kelompok seni dan kontra. Begitupun kelompok lain, nanti ada sesinya ya, sesinya. Untuk sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan lagi, ya menjelaskan. Jadi sekarang sampai waktu berikutnya mau mengetes kalian, apakah sudah paham pelajaran yang disampaikan barusan? Yang pertama, apa bedanya? Apa bedanya media sosial dengan berita yang konvensional? Media sosial dengan berita konvensional seperti yang di koran, majalah, itu yang konvensional. Ada yang mau jawab bedanya apa? Silakan. Hanya berita media sosial adalah kita bisa melihat hal yang tahu, tapi ada kekurangannya juga. Itu kebanyakan hoax. Akan media konvensional bisa dilihat dengan jarak dekat dan kemungkinan benarnya adalah sebenarnya 90%. Benarnya 90%. Kalau media sosial atau koran? Kalau koran itu insya Allah udah sesuai fakta gitu ya. 90% kalau menurut Farel. Tetapi kalau media sosial menurut Farel 50%, jadi lebih banyak komposisi hoax-nya. Gitu ya. Itu jadi jangan mudah percaya. Gitu. Ada pendapat lain? Ya. Bedanya banyak sekali. Kalau media sosial ya yang kita sering pakai sangat simpel praktis. Tetapi kalau koran kita harus beli dulu ya. Biasanya dari toko ataupun pinggir jalan. Ya, menyulitkan orang juga untuk membeli atau membaca. Makanya kenapa lebih banyak ataupun meningkatnya kejadian hoax. Itu ya. Pernah ada suatu kejadian belakangan ini. Bapak ini ceritakan sedikit bahwa ada yang viralkan di TikTok ataupun konten media sosial lain seperti Facebook dan Instagram ya. Belakangan ini berita itu menyampaikan atau menyebutkan fitnah terhadap seorang penjual daripada penjual pedagang es gabus ya oleh oknum yang kurang sopan, tanda kutip ya. Mereka menyatakan bahwa ini bukan es tetapi dibuat dari spons. Tahu spons kan? Buat cuci piring. Ya, ada di film SpongeBob itu ya. Spons. Karena tidak ngecek fakta di dapur atau saat proses pembuatannya, langsung termakan kok. Gitu. Padahal itu betul-betul es gabus. Bentuknya mirip betul dengan spons. Memang rasa es gabus seperti itu. Ya, agak lihat gitu ya. Jadi
Pelajaran apa yang kalian bisa petik dari cerita itu? Jangan mudah menghakimi ya. Apalagi? Apa? Oke, cek faktanya dulu sebelum menghakimi orang. Cek fakta. Ada lagi? Berarti gimana? Mikir? Jangan main fitnah ya. Jangan fitnah gitu kan? Tanpa cek dulu kan? Ada lagi yang lain? Tetapi si pedagang tadi mendapat tukar banyak bantuan dari mana-mana ya setelah dari situ. Itulah mungkin ujian jika kita sabar. Dapat bantuan dari gubernur KDN, dapat dari bantuan dari pejabat setempat, bahkan dapat dari Kapolres motor, dari Pak Kapolres ceritanya dapat motor. Hikmah daripada sabar menghadapi ujian. Gitu ya. Jadi rezekinya datang bertubi-tubi. Jelas? Jadi pembelajaran kali ini ada dua. Kita mengajarkan media sosial itu sebetulnya aplikasi yang untuk hiburan, tetapi harus tetap kita jangan mudah terprovokasi. Kemudian yang kedua, jangan mudah termakan hoax. Yang kedua, media sosial itu masih bisa kita gunakan selama kita masih bisa mengatur diri kita dengan baik. Ingat waktu, ingat sholat, ingat makan, ingat jam tidur. Gitu ya. Siap yang wih? Jelas? Jelas. Jangan tidur begadang ya. Oke? Bisa begadang ya? Enggak ya? Enggak. Bukunya? Ada bukunya? Di bawah? Di bawah ya? Ada di depan. Oke, coba berikan dulu ya. Berikan dulu. Dibagikan dulu oleh Karen sama Gusti. Sekarang kita ada latihan dulu di whiteboard Bapak tulis ya. Baik, sekarang kita latihan ya. Latihannya adalah menjawab atau mencocokkan kuis. Ini ya, mencocokkan kuis ya. Dari pelajaran tadi silakan kalian lakukan untuk mencocokkan ini. Oke, jelas?
Ini namanya soal quiz ya, silakan sudah jawab atau cocokkan. Cocokkan. Contoh misalkan nomor 1 dicocokkan dengan jawaban yang betul kira-kira yang mana? Nah seperti itu ya. Oke, silakan dilanjut. Sekarang silakan kerjakan, dicocokkan pernyataan yang bagian kiri dan kanan yang menurut kalian sudah pahami. Jelas? Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan.
Yang sudah dikumpulkan ke meja ya. Ya, silakan ke depan. Terima Ya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang belum? Baik, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya. Sekarang kita cek bareng-bareng. Kita cek sama-sama. Jawaban nomor 1 yang benar yang mana? Yang C ya. Oke. Yang nomor 2? B. Nomor B. Nomor 3? D. D. 4? Lima? Baiklah, pulang semua. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup paham kan? Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat hari ini. Kita berikan sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu.